Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang tes SKB kemarin yang saya jalanin, karena banyak teman-teman di luar sana yang pada nanyain, Nat, gimana sih kisi-kisinya gitu. Padahal udah jelas dari BKN kisi-kisinya udah ada gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan tips yang saya jalani selama sebelum tes sampai sudah tes gitu ya, sehingga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soalnya. Itu ikhtiar bumi dan langit untuk lolos CPNS 2020. Oke, teman-teman. Sebelumnya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman atau usaha apa aja yang saya lakukan selama ini untuk menjalankan dan menghadapi tes SKB kemarin gitu ya. Alhamdulillah, hasil yang saya dapat pun alhamdulillah bagus gitulah istilahnya mah. Bagus walaupun nggak tinggi-tinggi amat nilainya, tapi itu cukup menurut saya gitu untuk meyakinkan kalau saya tuh insya Allah bisa gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus meminta doa kepada orang tua kita, keluarga kita, dan teman-teman terdekat. Memohon doa supaya diberikan yang terbaik apapun hasilnya gitu ya, walaupun kita sudah berusaha. Setelah itu ada ikhtiar langitnya, kita ataupun saya menjalankan sholat tahajud, sholat duha, membaca tasbih, terus membaca surat Al-Waqiah dan Yasin setiap hari itu saya lakukan, dan itu subhanallah banget gitu ya. Saya merasakan sendiri kemudahannya gitu, kenikmatan setelah menjalankan semua itu gitu. Terus sholat tahajudnya juga itu 12 rakaat ditutup dengan 1 witir. Kita lakukan semaksimal mungkin. Kita memohon ampunan terlebih dahulu atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah. Setelah itu memohon kemudahan dan diberikan kelancaran untuk menghadapi tes. Setelah itu diberikan yang terbaik, memohon diberikan yang terbaik apapun hasilnya gitu, supaya kita menerimanya juga dengan lapang dada gitu ya. Nah, selanjutnya duhanya itu juga semaksimal mungkin 12 rakaat yang saya kerjakan itu 12 rakaat, karena saya yakin semakin banyak kita beribadah gitu ya, memuji dan memuja nama-nama Allah, insya Allah itu semua akan membuat kita semakin mudah gitu. Tasbih juga sebanyak 3313. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3313 sampai hari H waktu kita tes. Kalau misalkan kita nggak sanggup untuk sehari baca 3313, kita boleh cicil 3 hari sebelum tes itu kita harus membaca 1000 tasbih gitu. Oke, bisa dicicil kok. Nah, selanjutnya membaca surat Al-Waqiah dan Yasin setiap hari, setiap pagi. Insya Allah itu juga akan memudahkan kita dan membuat kita dilapangkan dalam segala hal gitu, dimudahkan, dilapangkan rizki segala macam. Nah, selanjutnya ikhtiar langitnya yaitu yang tadi ikhtiar langit, sekarang ikhtiar buminya. Nah, Nat, apa aja sih yang keluar di tes yang kemarin? Oke, teman-teman, di sini soalnya berbeda-beda ya, setiap kita gitu ya, biar kita nggak nyontek istilahnya lah, berbeda-beda dan sesuai dengan kisi-kisi dari BKN. Yang keluar itu yang pertama tentang pedagogik,
Materinya apa aja? Oke, saya rinci ya di sini. Materinya itu yang paling banyak itu sebanyak 30, oke, 35 sampai 40 soal kemarin saya dapat pedagogik. Nah, itu membahas tentang silabus, mayoritas silabus RPP. Terus teori belajar mengajar, terus kesulitan belajar, cara mengatasinya, bagaimana anak dalam kesulitan belajar gitu ya di kelas, terus pengayaan remedial, terus kompetensi guru, 4 kompetensi guru yang pedagogik, keterampi apa aja ya, oh saya udah lupa. Oke, yang penting 4 kompetensi guru itu: kepribadian, pedagogik, sosial, sama profesional. Oke. Nah, mencakup empat kompetensi guru itu. Nah, selanjutnya materi dasar yang kita pelajari di SD. Ingat ya, di SD, bukan SMP atau SMA. Saya kemarin belajar tentang materi lanjutan sih, bisa dibilang materi-materi yang kayak gerak kinetik, itu yang IPA fisika ya. Saya kesalahannya di situ, belajarnya nggak fokus ke SD-nya gitu. Saya belajar fokus di pedagogik sama materi-materi lanjutan, bukan di SD gitu tuh. Nah, setelah saya kemarin sudah tes, oh ternyata karena emang jurusan kita ke SD-an, PGSD, dan yang keluar itu ya materi-materi SD gitu loh, materi IPA dasar, materi IPS dasar, materi PKN, terus bahasa Indonesia, itu dasar semua gitu loh. Kalau kalian punya adik yang masih SD, coba deh dibuka-buka lagi buku adik kalian gitu ya, kalian pelajari lagi materi SD tersebut. Dan itu benar-benar materinya tuh dikemas dengan bukan bahasa yang selama ini kita temui di soal-soal gitu. Bahasanya itu lebih ke susah buat dicermati sih, tapi itu soal materi SD, materi dasar gitu. Kayak tentang matematika dasar tuh, kayak misal nih ya, 1200 habis dibagi berapa, atau apakah 1200 itu habis dibagi 3 dan 5, atau dibagi ini, jawab ya seperti itulah gitu ya, materi dasar. Terus yang IPA dasarnya yang kayak gerak-gerak, energi gerak ke energi listrik, kayak gitu. Nah, IPS-nya tentang planet, terus bahasa Indonesianya tentang topik, kalimat utama, dan sebagainya. Mudah banget bukan ya, materi dasar gitu. Kita nggak usah bercabang kemana-mana, tetap fokuskan aja. Kalian fokuskan nih yang belum tes sekarang, fokuskan belajar ke materi dasar. Sekali lagi saya bilang, fokuskan belajar ke materi SD yang benar-benar konsep dasar SD gitu ya. Yang ada saingan yang katanya di SKD-nya peringkat 3, saya nggak punya harapan karena SKD peringkat 3. Jangan gitu, kita harus optimis. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, yang jelas kita usaha semaksimal mungkin gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa berpasrah diri kepada yang menciptakan kita gitu kan, dan jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah apapun itu, insya Allah terbaik buat diri kita gitu ya. Terima kasih. Video ini tanpa ada rekayasa sekalipun, tanpa ada edit-edit, saya sengaja langsung rekam, langsung kirim, supaya ini senatural mungkin gitu ya. Saya nggak mau buat yang direkayasa atau diedit-edit segala macam. Ini hanya sharing kepada kalian teman-teman semuanya, supaya kita semua lolos CPNS 2020. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.